Adegan berdua di satu tempat bisa dihindari karena di dalam kamar itu ada kameramen, ada lighting, ada sutradara, banyak. Jadi tidak terjebak ibu dalam layak luan narajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tak boleh berdua-duaan laki-laki tak mahram sempat, bisa. Tapi yang pegang tangan tak bisa dihindari, harus dihindari. Tak bisa berkata, kamu tadi kok pegang tangannya? Karena lebih baik menusukkan paku dari api neraka ke kepala min antamus sayada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kebetulan aktingnya di situ pegang tangan. Lalu kemudian misalnya, kamu kan udah hijrah, udah ngaji, kok pegang tangan? Tuntutan skenario, nggak bisa. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang bagi insan pekerja seni ini adalah bagaimana membuat video yang bisa menyelamatkan orang lain tapi juga kita selamat. Saya banyak tonton film-film film pendek yang banyak sebar di internet yang produk Thailand itu. Tidak ada pegang tangan, tidak, tapi menyentuh. Pertama yang saya tersentuh tentang orang gila yang tidur di depan toko yang disiram. Itu kan ngeri sekali efeknya bagi orang yang meremehkan orang miskin selama ini. Ternyata yang menyelamatkan toko dia itu orang gila yang selama ini dia usir, dia siram. Tak ada orang gila itu pegang tangan. Jadi artinya pekerja seni mulai berpikir bagaimana menulis cerita, menulis kisah, pengalaman true story orang yang kira-kira menjadi inspirasi. Terakhir kemarin saya nonton tentang cerita perempuan kaya direktur mengajak sopirnya punya mobil jelek. Kata direktur ini, nggak apa-apa saya pakai mobil kamu aja, yang penting kan sampai di tengah jalan ditabrak dari belakang. Orang kaya sombong ini minta ganti. Akhirnya dia telepon atasannya datang, akhirnya pucat minta ampun. Tersentuh kita, tak ada situ pegang-pegang tangan. Nah, bisa. Jadi cobalah berpikir sehingga mengeluarkan cerita-cerita yang menarik tanpa harus menyentuh akidah, tanpa melanggar aturan-aturan agama kita. Saya pikir itu pekerjaan luar biasa. Karena banyak orang sekarang tidak tersentuh kalau lewat ceramah. Banyak orang sekarang lewat ceramah dia belum mendengar ceramah baru nengok ustaz, udah takut dia. Tapi kalau ceramah ini dikemas dalam bentuk film, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan, tambah satu lagi dengan film. Buktinya ketika disentuh hati dengan novel, menarik. Ketika cinta bertasbih, di bawah mihrab cinta, dakwah lewat novel, menarik. Kalau Ustaz Somad yang ceramah, tak menarik. Tapi kalau ditulis, dibuatkan filmnya, menjadi menarik. Oleh sebab itu, tidak selamanya dakwah itu hanya lewat tausiah ceramah, tapi juga lewat film. Saya berharap Bapak Ibu pekerja seni mulailah berpikir melahirkan film-film pendek yang menjadi inspirasi, buatkan satu channel khusus. Dan sekarang kita lihat bagaimana misalnya film Anak, Rara dan Nusa menjadi kesukaan orang tak hanya di Indonesia, di Malaysia. Buktinya orang suka berpikir, Allah Ta'ala kirimkan ilham sehingga Bapak Ibu punya ide-ide cemerlang menulis, lalu kemudian filmnya itu menjadi inspirasi, orang dapat hidayah gara-gara itu. Itulah sebenarnya dakwah itu. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena engkau lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Bukan karena ceramah, tapi karena film pendek yang, tapi tidak selamanya film pendek itu tidak. Jangan setelah ngaji ini film pendeknya mati aja. Sikit mati. Bukan itu. Coba, saya tak ngerti betul film ini, tapi setelah saya tonton beberapa film Korea dengan Cina yang pesan-pesan kemanusiaan, menyelamatkan hewan, tidak ugal-ugalan di jalan, itu saya kira luar biasa. Wallahu a'lam.